أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat maridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hajat tuan rumah untuk bersama-sama kita mengambil barakah daripada pembacaan sebahagian daripada manaqib Syekh Saman Al-Madani. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat daripada Syekh Saman Al-Madani, demikian daripada seluruh wali-waliullah, ulama ahli bait Nabi, dan semoga kita mendapat barakah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 1130 Hijriah. Beliau wafat tanggal 2 Zulhijjah 1189. Adalah umur beliau 59 tahun. Di antara akhlak beliau Syekh Saman Al-Madani adalah beliau bersamangatan bersifat kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Beliau Syekh Saman Al-Madani, di antara perkataan beliau, alhamdulillah Allah menjadikan aku sebagai rahmat, sebagai penebar kasih sayang bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih sayang ini kesimpulan daripada akhlak mulia. Kita diperintah bersifat kasih sayang. Ya kan, kita diperintah berakhlak mulia. Apa akhlak mulia? Akhlak mulia itu ya kasih sayang. Dari kasih sayang itu yang pertama, jangan menyakiti, jangan menzalimi apapun bentuknya. Mendustai, memfitnah, menipu, mengambil haknya, menghinanya, mencaci makinya, menggibahnya. Yang kedua, kasih sayang itu menebar kemanfaatan, menolongi, membantu. Maka beliau Syekh Saman Al-Madani bersifat sangatlah kasih sayang. Ada orang datang, guru tolong doakan, dia doakan sidin. Guru beri nasihat ulun, diberi nasihat oleh sidin. Itu kasih sayang ngarannya. Guru ulun ada masalah ini, nangki apa pendapat pian, diberi sidin jalannya. Ada para penuntut ilmu datang kepada sidin, guru ajari kami, maka beliau pun menebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Itu kasih sayang tak?
Di antara bentuk kasih sayang yaitu mendoakan. Adalah Syekh Saman Al-Madani setelah sholat subuh beliau selalulah berdoa, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya kah, umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad ini mulai zaman Nabi sampai kita sekarang sampai hari kiamat. Ya kah, doa ini. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah, jangan pian marahilah umat Nabi Muhammad. Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambal hati umat Nabi Muhammad, artinya hibur, gembirakan, jangan sedihkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Itu sekali diulang 4 kali. Kata beliau, di antara Allah selalulah meninggikan derajatku di sisinya, di antaranya adalah sebab mengamalkan doa ini. Nah, lalu beliau berpesan kepada murid-murid beliau untuk mengamalkan doa ini juga. Setelah sholat subuh sekurang-kurangnya 5 waktu bagus lagi. Kata beliau, siapa mengamalkan doa ini setelah sholat subuhnya, belum kada sembahyang gue subuh, si bulan datang, tatap dibaca subuh itu. Ya. Kata beliau, siapa mengamalkan doa ini, maka dia termasuk di dalam fadilat wali kutub. Ya kah? Doanya dibaca, artinya diamalkan. Ya kah? Artinya dia bersifat pengampun maaf. Ya kah? Doanya, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, artinya dia bersifat ampun maaf kepada umat Nabi Muhammad. Kalaunya doanya, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, lalu ada umat Nabi Muhammad berbuat salah, tak ada maaf untukmu. Ya, kada sesuai lawan doa itu. Jadi seakan-akan doa ini, ya Allah, siapapun hari ini yang dia berbuat salah kepada ulun, ulun sudah memaafkannya. Seakan-akan seperti itu pahamannya. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad, artinya dia bersifat kasih sayang, jangan memarahi, menzolimi, menyakiti umat Nabi Muhammad. Doanya, ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad, dianya pamarah, dianya menyakiti orang, kan sesuai lah doa ngarannya. Maka doangan doa ini dia berniat, ya Allah hari ini kepada siapapun umat Nabi Muhammad, ulun akan bersifat kasih sayang. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Nabi Muhammad. Doanya, maka akhlaknya dia bersifat jangan ada mencari aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Andai dia mengetahuinya, maka dia diam 1000 bahasa. Ya kan, jangan dibuka ke lain lagi tak. Seakan-akan dia dengan doa ini, ya Allah ulun hari ini kada hendak menyelihat aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah hati umat Nabi Muhammad. Dengan doa ini dia seakan-akan aku hari ini tidak akan menyedihkan umat Nabi Muhammad, aku akan menggembirakan umat Nabi Muhammad. Terutama umat Nabi Muhammad tuh di rumah tangga kita juga, ya kah? Terutamanya dulu nang kita nang bertemu sehari-hari.
laki bini, anak, orang tua, ya kah, keluarga, jiran tetangga nang parak-parak. Jadi alhamdulillah nikmat Allah besar kepada kita, dijadikan Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kena Allah menolong. Bangun guring tah bisukan. Buka mata, buka hati. Jangan buka mata, buka HP. Kalau ada berita apa aja. Buka mata, buka hati, bersyukur. Ya kan bisukan tah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, pian masih memberi ulun umur panjang sehat sampai hari ini. Ulun, abah, mama, istri, anak, keluarga. Nah, syukuri. Nah, kemudian kalau bahasa Arabnya tuh alhamdulillahillazi ja'alani minal mu'minin. Alhamdulillah ja'alani minal muslimin. Alhamdulillah ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad. Kenapa tuh guru jah, paham lun. Bahasa kita aja jangan paham ya kah? Ya Allah, alhamdulillah pian menjadikan ulun menjadi orang yang beriman, tidak menjadi orang yang kafir. Karena orang kafir abadi dalam api neraka. Alhamdulillah ya Allah, pian menjadikan ulun termasuk orang yang Islam. Kada Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, apalagi macam-macamnya agama. Karena agama yang diterima Allah di hari kiamat hanya Islam, inna dina indallah Islam. Ya Allah, alhamdulillah pian menjadikan ulun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beriman Islam tapi kada umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu. Ya kan, umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, beriman Islam juga, tapi ya kan, kada jadi umat Nabi Muhammad. Kebesaran umat Nabi Muhammad sampai-sampai Nabi Musa. Nabi Musa itu beliau Nabi Allah, Rasul Allah, Ulul Azmi. Ya kan, Nabi Musa kalimullah, diberikan izin mendengar kalam Allah. Keistimewaan Nabi Musa. Ya Allah, jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini makam Nabi ulun, Rasul ulun serahkan hurupi umat Nabi Muhammad nih. Itu kebesaran makam Nabi umat Nabi Muhammad nih. Sampai-sampai Nabi Musa hendak mempertaruhkan makam kenabian dan Rasul. Nah, kita alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Abah mama kita umat Nabi Muhammad. Ya kah, kitanya pasangan hidup, anak, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Di antara lagi keistimewaan umat Nabi Muhammad, mudahan Allah masukkan kita ke surga. Itu surga, penduduk surga, penghuni surga itu 90% umat Nabi Muhammad. Itu surga nanti di hari kiamat, itu 90% umat Nabi Muhammad penduduknya. Ya kan? 10% umat nang bahari aja tak. Mulai zaman Nabi Adam tuh sampai Nabi Isa dikumpulkan, itu 10% aja. 90%-nya penduduk surga itu umat Nabi Muhammad. Banyaknya umat Nabi Muhammad ini. Ya kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
uridat alayyal umam faja'ala yamurun nabiyyun ma'ahu rajul wan nabiyyu ma'ahu rajulan wan nabiyyu ma'ahu rahtun wan nabiyyu laysa ma'ahu ahadun wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq farajautu an takuna ummati faqila haza Musa wa qaumuh summa qila li unzur fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq faqila li unzur hakaza wa hakaza fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq faqila haula ummatika wa ma hula sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memperlihatkanku akan seluruh umat, maka aku lihatlah ada di antara nabi itu ada yang bisi umat hanya seorang, ada yang 2 orang, ada beberapa orang. Kemudian aku diperlihatkan ada umat yang sangat banyak sejauh mata memandang. Ujar Nabi Muhammad, mudahan ini umatku. Ternyata dikatakan itu umat Nabi Musa. Jadi umat Nabi Musa ini termasuk banyak umat Nabi Musa. Ternyata dilihatkan lagi kepada Nabi Muhammad lebih banyak lagi, sejauh mata memandang, kada ada tepinya. Lalu dikatakanlah, itulah umat engkau. Ya kah? Umat Nabi Muhammad ini paling banyak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanan nabiyyu ba'su ila qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi amatan. Adalah nabi-nabi terdahulu, mereka itu diutus mereka kepada kaumnya tertentu. Nih, itu jadi kada banyak. Sedangkan aku diutuslah kepada seluruh manusia. Ya kah? Dia ibarat telah di Banjar ada nabi kena, ya kah, di Banjar nih, suku Banjar ada nabi. Kena di Dayak lain lagi, di Jawa kena lain lagi, jaka ibarat toh. Jadi nabi-nabi dahulu itu diutus hanya kepada kaumnya tertentu dan kada seberatan kaumnya nang beriman. Nabi Nuh itu umat sidin hanya 40 laki-laki, 40 perempuan, sisanya miliaran manusia nang kafir lalu ditenggelamkan. Ya kan Nabi Nuh tak? Bahkan nabi-nabi terdahulu tuh ada nang sezaman, beda daerah. Nabi Ibrahim lawan Nabi Lut itu sezaman, beda daerah. Ya kan? Dan kada banyak. Nabi Lut habis juga umat sidin. Nabi Ibrahim umat sidin Namrud kada beriman, habis juga lawan kaumnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, mulai zaman Nabi berapa sudah kita nih, 1447 Hijriah, ya kah? Tuh masa Hijriah tuh. Mulai zaman Nabi sampai kita wah ini nah. Umat Nabi Muhammad bukan hanya di bangsa Arab, menyebar ke seluruh dunia. Ya kah? Berapa itu umat Nabi Muhammad? Ini nang sekarang aja nah, berapa umat Nabi Muhammad? Nang sekarang nih, seluruh dunia nang sekarang aja itu 8 miliar, 2, ya kah, 8,2
8,2 miliar manusia umat Nabi Muhammad ini kita sejaman ini nah. Setiap masa, setiap zaman ya kan, sampai dekat hari kiamat umat Nabi Muhammad aja tak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aksarul anbiya tabaan. Aku adalah sepaling banyak dari seluruh nabi umat. Jadi memang umat Nabi Muhammad yang paling banyak. Jadi 90% ahli penduduk surga itu umat Nabi Muhammad aja. Ya kan? Kita umat Nabi Muhammad tadudi diciptakan di dunia ini. Tapi tadulu kena masuk surga. Ya kan? Kalau Nabi Adam tadulu diciptakan, kalau umat Nabi Adam dulu masuk surga. Mbah itu umat Nabi Idris kada. Kita umat Nabi Muhammad ya kah terdudi diciptakan di dunia tapi terdahulu kena masuk surga. Mau masuk surga mau masuk neraka dahulu aja berarti tak. Di alam barzah kada lama kita umat Nabi Muhammad nih, kada lama menunggu kiamat ya kah. Umat-umat terdahulu lamanya menunggu kiamat lamanya. Maka alam barzah ini dua. Ada kalanya raudatun min riyadil jannah, taman surga, ada kalanya lembah neraka. Dua aja. Ya kan, nang sakit-sakit bener. Lawas mahadang. Nah, jadi siapa umat Nabi Muhammad? Siapapun yang lidahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hatinya percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah, itu umat Nabi Muhammad tak. Walaupun gak ada sembahyang, jaga ibadat tak. Walaupun gak ada puasa, kami masih ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Apapun bangsanya, apapun bahasanya, ya kah, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, siapapun dia berdua kalimat syahadat, dia umat Nabi Muhammad, maka kita badiang sanakan sesama umat Nabi Muhammad. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini saling kasih sayang, saling tolong bantu. Ya kah? Jangan menzalimi, jangan menyakiti, menghina, mencaci maki. Saling doa. Di antaranya doanya tadi, doa seksaman. Ada hadis Nabi, siapa membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah seluruh orang yang beriman, maka dia dicatat kebaikan sebilang-bilang orang beriman. Kaulah kita menghitungi orang beriman. Banyak umat Nabi Muhammad nih kalau menghitungi. Pada kawa, ya kan, bila kita membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, itu dicatat berbuat baik kepada seluruh orang yang beriman, seluruh umat Nabi Muhammad. Termasuk doa sersaman tadi. Itu dicatat kita berbuat baik kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Dicatat kebaikan sejumlah umat Nabi Muhammad. Kan kau menghitung kita. Berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, kadada kecilnya besar nilainya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Menggembirakan hati orang yang beriman itu pahalanya lebih besar daripada beribadah 60 tahun. Ya kah? Kita menggembirakan orang dah. Tapi sebaliknya, menyakiti orang beriman dosanya pun besar juga. Ya kah? Besar juga.
kita berbuat jahat, menyakiti lawan orang beriman umat Nabi Muhammad, itu kan ada dosa kecilnya. Kenapa? Karena taubatnya kada Allah terima kecuali kita minta ampun, maaf kepada orang yang kita sakiti itu. Menyebut aib kekurangan umat Nabi Muhammad, yakah gibah. Itu kata Nabi lebih besar daripada berzina. Takajud sahabat, zina itu dosa besar. Sekali berzina 70 tahun hancur amal ibadah. Menggibah, ujar Nabi, menyebut aib kekurangan orang beriman, itu dosanya besar lagi. Ya Rasulullah, besar lagi. Kata Rasulullah, orang berzina taubat kepada Allah, minta ampun, diterima Allah. Tetapi orang yang menyakiti orang beriman, taubat kepada Allah, Allah kada mengampuni kecuali dia minta ampun kepada yang disakitinya. Nah, berat kala. Pian wani lah. Ini barat aja ya kah? Datang ke Makkah membawa bom. Ya kah? Mbah itu dibom Ka'bah. Wanilah pian membawa ya kah? Ka'bah itu dibom, dihancur. Wanilah. Raja Abraha binasa dia membom Ka'bah. Kenapa kita kada berani menghancur Ka'bah? Karena menganggap Ka'bah itu besar mulia, ya kah? Kebesaran kemuliaan orang yang beriman itu lebih besar di sisi Allah melebihi Ka'bah 70 kali. Ya kah? Kita sesama orang Islam ini besar. Merusak kehormatan orang beriman, menyakiti orang beriman, itu dosanya lebih besar daripada meruntuh Baitullah 70 kali. Ya kah? Kita menghancur Baitullah ada wani, tapi terkadang kita dengan orang beriman, sesama kita orang beriman, menyakiti, menzalimi, menggibah, wani aja asa kada bapak. Pada dosanya lebih besar tak? Hati-hati kita ya kah, sesama orang beriman ini berat. Kata Nabi, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang kaya, banyak bisi harta, habis membayari hutang di sini, membayari hutang di sini, membayari hutang di sini, habis. Itu bangkrut ya Rasulullah. Masih ada aja lagi orang yang belum dibayari hutangnya. Kata Rasulullah, itu dunia, ini maksudku agama. Siapa nang Lalu kata sahabat, apa itu ya Rasulullah yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu orang yang kaya dengan pahala, ternyata di hari kiamat dia membayari kepada orang yang disakitinya. Ya kan, memfitnah ini dibayari lawan pahala. Mendustai ini dibayari lawan pahala. Ya kan? Menggibah, memfitnah, menipu, mengambil haknya, dibayari, habis pahalanya. Ternyata masih ada aja lagi yang datang karena menyakiti. Pahala habis, apa yang terjadi? Dosa orang yang disakiti diserahkan kepadanya. Ini itu orang bangkrut aja Rasulullah. Jadi ibarat kata jaga ibarat ini kita kada rajin beribadah, jangan menyakiti orang, insya Allah selamat aja. Tapi kitanya rajin beribadah, rajin juga menyakiti orang, bangkrut jagaranya, habis. Nang bahaya lagi sudah karena rajin beribadah, lawan orang rajin menyakiti, ini habis lalu memikul dosa orang lain. Jadi kita sesama umat Nabi Muhammad hati-hati. Saling kasih sayang, saling tolong, saling bantu. Nah, apa? Orang menyakiti ulun guru, biar aja jangan dilawan. Punya bisa maafkan. Andai kada bisa maafkan, jangan dilawan. Bila berlawan sama tak? Orang jahat
Kata Nabi, ahsin ilaman asalaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Ya kah? Orang jahat kita balas baik. Kalau ya kah, andai kada bisa juga orang berbuat jahat diam. Jangan dibalas, biarkan. Cuma ini karena di hari kiamat buka persidangan nek. Buka persidangan ngene nek. Orang berbuat jahat lawan kita, lalu kita ujar kita aja ada aja kena hari kiamat, bakalah aja buka sidangnya tak. Maka dosa orang itu kena, ya kan? Jikalau orang itu kada bisi pahala, jikalau orang itu bisi pahalanya untuk kita. Bila kada bisi pahala, dosa kita diserahkan kepada orang itu, ya kan? Buka sidang. Ada orang berbuat jahat lawan kita, lalu kita memaafkan, ya Allah sudah ulun maafkan, ulun kada menuntut lagi pahalanya di hari kiamat. Ini dosa disiapkan Allah pahalanya lebih besar lagi daripada nang buka persidangan tadi. Disiapkan Allah pahalanya lebih besar lagi daripada nang baanggar tadi nah, ya kah? Daripada buka persidangan itu besar lagi. Ya kah? Karena memaafi umat Nabi Muhammad ini. Bila kita sesama umat Nabi Muhammad ini saling ampun maaf, itu Nabi Muhammad paling gembira benar Nabi. Tapi jikalau kita sesama umat Nabi Muhammad berkelahi, bermusuhan, saling menyakiti, ini luar biasa Nabi sedihnya, ya kan? Mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Mudahan Allah anugerahkan kita kepada sesama umat Nabi Muhammad saling kasih sayang, jangan menyakiti, menzalimi. Mudahan kita seluruh umat Nabi Muhammad Allah kumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.